melanjutkan perkuliahan kita di pengantar ilmu perikanan dan kelautan mengenai isu yang ada di bidang perikanan dan kelautan. Dan kali ini materi yang kita akan bahas yaitu mengenai pengaruh perubahan iklim di pesisir dan laut. Saya akan membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama definisi, kemudian penyebab dari perubahan iklim, dampaknya, dan yang terakhir adalah solusinya. Definisi cuaca dan iklim ini dibedakan berdasarkan waktu kejadian atau time scale. Jadi kalau bicara cuaca, kita akan melihat perubahan dari kondisi bisa melalui temperatur, angin maupun hujan, dan ini perubahannya skalanya jam dan juga harian. Sedangkan iklim merefers pada rata-rata cuaca pada time scale yang lebih panjang, misalnya lebih dari 10 tahun bahkan hingga 30 tahunan. Dan perubahan iklim di sini menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan pada temperatur. Jadi di sini keywordnya adalah peningkatan perubahan atau peningkatan salah satunya temperatur. Tapi perubahan iklim merefer kepada hal yang lebih luas daripada pemanasan global. Nah, apa saja penyebab terjadinya dari perubahan iklim? Ini dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah karena perilaku manusia atau man-made causes, dan yang kedua karena alami atau natural causes. Misalnya karena dampak dari kegiatan manusia, misalnya ada penebangan hutan, ada penggunaan alat-alat yang mengandung CFC, kemudian banyaknya penggunaan kendaraan, atau juga dampak dari pertanian, misalnya penggunaan pupuk-pupuk yang tidak ramah lingkungan. Dan juga industri ini berperan meningkatkan dampak dari perubahan iklim. Dan tentunya di sini disimpulkan oleh IPCC bahwa ternyata pengaruh terbesar dari perubahan iklim ini adalah karena manusia, ya. Jadi karena adanya overpopulation. Nah, sedangkan untuk yang kejadian alamiah, misalnya ada gunung berapi, ada kebakaran hutan, hal-hal ini juga berdampak kepada peningkatan temperatur dan menyebabkan pemanasan global. Nah, nanti di materi saya yang berikutnya ada video tentang bagaimana sejarah pemanasan global dari tahun 1880 sampai tahun 2022. Nanti setelah materi ini selesai, silakan disimak ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang data-data yang bisa menjadi indikator dari perubahan iklim. Yang pertama ada carbon dioxide. Nah, karbon dioksida ini trennya seperti yang kita lihat di grafik ini mulai tahun 2007 hingga saat ini trennya sangat-sangat signifikan meningkat ya. Dan di tahun 2022 nilainya sudah 417,57 ppm. Dan yang gambar di sebelah kanan ini menunjukkan bagaimana perubahan karbon dioksida ini dari tahun 2002 hingga 2022. Jadi dari yang nilainya sangat rendah hingga ke yang berwarna merah ini peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian bagaimana dengan temperatur? Temperatur di sini menunjukkan juga tren yang meningkat. Jadi riset pengamatan data-data temperatur mulai tahun 1900-an terus meningkat sampai 2000 dan 2020. Ini rata-rata peningkatannya udah dinilai 0,85 derajat Celcius. Dan ini juga ada prediksi global temperature yang dibandingkan dari beberapa instrumen dan juga observasi. Jadi di sini terlihat bahwa nanti di tahun 2030 suhu ini bisa mencapai di angka 1,5 derajat Celcius untuk peningkatannya. Dan ini adalah batas atau ambang batas yang diberikan oleh IPCC.
Kemudian sea level. Sea level sama halnya atau linear dengan perubahan temperatur. Jadi sea level saat ini atau di tahun 2022 sudah menunjukkan peningkatan 100,8 mm. Dan sea level change ini diprediksi pada tahun 2100 akan meningkat sekitar 0,74 meter. Ya, tentunya nanti akan banyak biota-biota yang bahkan bisa punah ya. Yang bagian bawah di sini ada gambar tentang spatial pattern perubahan dari sea level ya, mulai tahun 1993 sampai 2017. Jadi di daerah tropis khususnya terjadi peningkatan sea level yang lebih tinggi dan juga subtropik dibandingkan daerah yang lebih utara atau yang paling selatan di daerah kutub. Dan ternyata perubahan iklim juga membawa dampak untuk perubahan sea cover ya, jadi sea ice di Arktik atau di kutub utara yang sebelumnya itu di tahun 1984 nilainya masih 7 million square kilometer. Dan sekarang dia sudah menurun sangat drastis sekitar 13% per 10 tahun per dekade. Dan juga kita bisa lihat secara spasial memang luasannya ini nyata perubahannya ya dari tahun 1979 masih banyak sea ice cover dan tahun 2021 dia berkurang. Sekarang kita akan melihat dari data-data tersebut bagaimana dampaknya perubahan iklim khususnya untuk pesisir dan laut. Di sini ada beberapa parameter yang bisa kita lihat. Pertama, sea level. Jadi sea level rise ini meningkat menyebabkan tingginya muka laut, bahkan bisa menenggelamkan habitat-habitat yang ada di pesisir. Kemudian untuk terumbu karang di sini karena adanya peningkatan suhu 2 derajat akan menyebabkan bleaching dan kematian karang. Kemudian untuk algae pun menjadi toksik. Toksik algae ini juga menyebabkan beberapa biota lainnya terdampak. Dan untuk habitat, karena oksigennya menurun, maka habitat untuk biota pun juga bisa berkurang atau menghilang. Kemudian adanya dampak ke pengasaman laut, dan yang paling jelas adalah dampak ke perikanan. Jadi dengan adanya peningkatan suhu, maka ikan-ikan ini akan kehilangan habitatnya. Jadi akan bermigrasi, mungkin akan ke lebih utara atau ke lebih selatan. Dan saat ini sudah banyak riset-riset yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Jadi di sini beberapa proyek dari para peneliti dunia ini melihat bagaimana dampaknya dari peningkatan temperatur, misalnya ya dari yang tadi diprediksikan bahkan di 2100 bisa mencapai 4,8 derajat Celcius. Kemudian banyak juga topik tentang heat waves. Jadi akan lebih sering dan akan berlangsung lebih panjang. Kemudian akan adanya curah hujan ekstrim akan menjadi lebih sering dan juga akan berulang ya. Kemudian curah hujan meningkat di daerah yang basah atau bahkan curah hujan semakin menurun di daerah-daerah kering. Kemudian akan banyaknya terjadi siklon tropis ya dengan adanya perubahan iklim. Kemudian bisa juga menurun ini salju ya atau luasan es. Kemudian sea level rise, jadi sea level semakin tinggi. Ini juga banyak diteliti dampaknya untuk ekosistem dan juga pemanasan dan pengasaman laut. Nah, solusi. Setelah ini kita akan diskusi ya mengenai solusinya. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah yang sudah bisa kita lakukan bersama. Yang pertama adalah
penggunaan kendaraan ramah lingkungan ya. Kalau di sini contohnya adalah menggunakan sepeda. Kemudian pendidikan ini sangat penting, jadi perlu untuk dilibatkan juga pendidik-pendidik untuk memberikan edukasi mengenai perubahan iklim. Kemudian recycle, reduce, recycle ini harus sudah sejak dini ya. Jadi harus sudah dikenalkan kepada anak-anak bahkan ya dari SD. Kemudian makanan, kemudian lebih banyak menanam pohon. Jadi sudah banyak juga dilakukan di kelautan, menanam mangrove misalnya ya. Kemudian lebih hemat dalam penggunaan air, kemudian lebih hemat penggunaan listrik. Kemudian di sini banyak gerakan juga ya untuk tidak menggunakan plastik atau botol minuman misalnya. Nah, ini adalah contoh gerakan atau pendidikan yang dilakukan. Jadi di sini harus meningkatkan partisipasinya itu adalah dari generasi muda. Kemudian sosial media tentunya akan sangat membantu ya. Kemudian mahasiswa disarankan ikut campaign untuk mengatasi perubahan iklim. Kemudian dibutuhkan juga skill mengoperasionalkan alat-alat yang bisa memonitor indikator tadi ya, misalnya indikator untuk melihat atau memonitor perubahan lingkungan atau perubahan kondisi cuaca. Dan yang terakhir disarankan untuk memasukkan ke dalam setiap kurikulum di sekolah. Dan ini banyak sekali aktivitas yang sudah dilakukan di FPI keempat. Ya, jadi di kegiatan KKN, di kegiatan magang, ataupun di perkuliahan, mahasiswa sudah banyak berperan untuk mengatasi global warming atau climate change ya, atau bahkan membuat edukasi di YouTube tentang daur ulang dan banyak. Nah, kalau tadi adalah yang bisa kita lakukan atau mahasiswa lakukan ya, tapi ternyata pemerintah kita juga sudah melakukan langkah-langkah mitigasi. Misalnya salah satunya adalah terlibat dalam KTT, terlibat dalam pertemuan perubahan iklim, dan hal ini tentunya sangat penting ya sebagai kebijakan atau untuk mengambil langkah climate change adaptation juga untuk masyarakat. Jadi selain mitigasi, adaptasi juga begitu. Nah, untuk materi kali ini saya cukupkan di sini. Selanjutnya kita akan melihat dan menyimak bersama video mengenai perubahan iklim. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Earth's oceans are huge heat stores. They have soaked up 93% of the excess heat from human activity over the past 70 years. Ocean currents redistribute heat around the planet, from the equator to the poles. At the surface, they are driven mainly by winds. At depth, they are caused by differences in water density due to temperature and salinity. Where this ocean heat goes influences weather patterns and regional climate. Europe's mild climate is due to the warm Gulf Stream and North Atlantic Current. Ocean heat waves can lead to coral bleaching and habitat loss. As well as absorbing heat, oceans are a natural carbon sink. They absorb about a quarter of the carbon dioxide emissions from human activity. This has led to the acidification of ocean water, threatening marine life. The amount of heat and carbon dioxide absorbed depends on a number of ocean variables: phytoplankton, temperature, waves, salinity, and ice cover.
all of which can be measured from space. Satellites can measure sea level and slope, from which surface currents can be derived. Maps of ocean salinity show regions of evaporation, precipitation, and river inflow. High evaporation in the enclosed basin of the Mediterranean Sea raises its salinity. Elsewhere, rainfall and upwelling lower salinity. Ocean salinity rises in areas where sea ice forms because salt is left behind when the water freezes. This cold, salty, dense water sinks into the ocean's depths on a centuries-long journey known as the thermohaline circulation. This vertical overturning of the ocean is crucial for regulating global climate and helps drive surface currents like the Gulf Stream. As the climate warms, there are some signs that the overturning in the North Atlantic is weakening, which could lead to cooler air over Europe and more winter storms. The Atlantic coast of North America could see higher sea levels, warmer waters, and more powerful hurricanes. ESA's Climate Change Initiative is producing long-term datasets that help us understand how oceans influence climate and how the changing climate is affecting our oceans.